Oke, kita mau bahas tentang keping sejajar. Ya. Seperti yang semalam udah di pembuka Bapak sudah jelaskan. Bahwa ini Bentar ya. Ya, keping sejajar ini konsep tentang penyimpanan muatan, ya kan? Jadi kata keping sejajar ini karena ada dua lempeng atau keping, bahannya biasanya terbuat dari yang bisa mengalirkan listrik, ya. Ada juga yang enggak, ya. Jadi dia dipisahkan pada jarak D, yang luasnya harus sama ini, kiri kanan keping sejajar ini, katanya sejajar ini harus sama A. Oke, inilah konsep keping sejajar yang nanti dia akan berkembang, penyebutannya kita sebut kapasitor. Ya. Kapasitor, ya. Dia bisa menyimpan muatan, artinya dia bisa menyimpan listrik. Jadi nanti karena dia menyimpan, pengembangannya menjadi baterai kapasitor di zaman saat ini. Ya. Jadi ada banyak jenis baterai ke depan. Salah satunya adalah baterai kapasitor. Oke, kita bahas saja konsepnya tentang keping sejajar nih. Ya, kita mulai. Nah. Ya, keping sejajar. Ya, hurufnya agak lama munculnya, ya. Keping sejajar ini tadi udah Bapak gambar, ya. Ya, ada dua keping disusun paralel sejajar. Tidak bersentuhan, ingat. Keping ini tidak bersentuhan, bahkan dia terpisah sejauh D. D ini apa istilahnya, jarak ya antara dua keping ini. Lalu di tengah-tengah ini bisa dia ruang hampa, ya. Di antara dua keping ini bisa ruang hampa, bisa bahan-bahan lain, tergantung dari desainnya, ya kan, gimana. Tapi kita mau bahas dulu konsep dasarnya. Jadi dia punya luas, dia punya jarak antara dua kepingnya ini yang disebut dengan D. Nah, di tengah-tengah ini nanti di sistem ini, ya kan, ini kan ada muatan, semalam udah Bapak gambar nih, ada muatan positif, muatan negatif gitu kan. Ini bisa menyimpan muatan, akhirnya bisa menyimpan energi, ya, kapasitansi. Yang nanti nilainya, kalau kepingnya semakin luas, maka kapasitansinya semakin besar. Tapi kalau jaraknya semakin besar, biasa kan, kita udah belajar medan listrik dan gaya kan, kalau jaraknya diperbesar, maka kapasitansinya semakin kecil, artinya berbanding terbalik. Apalagi yang mempengaruhi nilai dari kapasitansi penyimpanannya nih? Ini tadi ada jenis bahan di sini, ya. Biasanya epsilon dibaca. Ada epsilon. Baru apalagi yang mempengaruhi konstanta di elektrik, bahan, ya kan? Di elektrik itu bahan untuk di tengah-tengah ini juga. Jadi ada epsilon, ada konstanta di elektrik. Bapak buat penjelasannya, ya. Inilah faktor yang menentukan besarnya nilai kapasitansi dari dua keping sejajar. Ya, yang pertama ini C, kita jelaskan kapasitansi. Tulisannya lambat munculnya, ya. Lalu ada A, luas keping. Ini biasa meter. Nanti ini satuannya farad, enak. Oke. Lalu D, jarak antar keping. K, konstanta dielektrik. Dielektrik. Nah, ini yang penting Bapak jelaskan, ya. Jadi adanya K, konstanta dielektrik.
Epsilon ini ketetapan ya. Oke, kita lihat dulu. Kalau konstantanya semakin besar nilainya, maka kapasitansinya juga semakin besar. Nah, ini bahan konstanta dielektrik ini bahan nih. Bahan penyusun di tengah-tengah ya, di dalam antarjarak ini. Nanti kita bisa lihat itu. Ya, yang dari sini nanti berkembang yang namanya kapasitor yang simbolnya seperti ini. Kalau di buku. Nah, kira-kira gini ya gambarnya ya. Nah, ini kapasitor. Ada dua garis yang tingginya sama. Ya kan? Terpisah sejauh jarak tertentu. Ya, kalau dia dirangkai dengan sumber tegangan yang sifatnya nanti begini Dana. Apa ini keping sejajar manfaatnya? Sifatnya gini. Kalau kita dekatkan dia dengan sumber tegangan, katakan V. Ini mempunyai kapasitas. Nanti akan tersimpan nyangkut muatan. Kenapa? Karena muatannya lewat nih, ngalir. Tapi karena jalannya nggak ada jembatannya, nggak ada penghubung, tersimpanlah di sini muatan Q banyak. Ya, dia tersimpan banyak. Karena dia tersimpan, suatu saat dia digunakan untuk menghidupkan listrik bisa gitu dia. Ya, jadi berapa banyak muatan yang bisa tersimpan? Tinggal kalikan aja berapa kemampuan daya tampung si keping sejajar ini dikali berapa sumber tegangannya. Nah, tinggal kali aja. Nah, jadi gampang dia ingatnya kan. Di berapa banyak muatan yang bisa tersimpan di sini? Tertahan di sini ya, bukan tersimpan ya, tertahan ya kan. Tergantung berapa luas atau kapasitas dari dua keping sejajar ini dibantu dengan sumber tegangannya atau sumber energinya. Tapi biasanya yang ditanya adalah nilai C-nya. Berarti kalau nilai C-nya tinggal Q per V. Ya, tinggal balik-balik aja. Kalau yang ditanya V-nya gimana? Ya tinggal balik aja lagi. Q per C. Jadi tergantung apa yang diminta. Jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Halo? Jelas, Sir. Ya. Oke, kalau begitu kita lanjut contoh soal dulu ya, biar paham ya. Example. Misal ada rangkaian gini lah ya. Aduh, ini agak lambat ya kan. Ini ada kapasitor, bentar Bapak. Ya, ini kapasitor dengan sumber tegangan ini agak mirip. Jadi Bapak gambarnya agak hati-hati nih. Ya bedanya sumber tegangan dengan kapasitor garis ya. Kalau dia sumber tegangan garisnya satu pendek satu panjang, tapi kalau dia kapasitor sama panjangnya. Itu aja ya. Nah, ini soal contohnya ini ada sumber tegangan V. Berapa lah Bapak buat ya? 12 volt aja lah ya. 12 volt. Dihubungkan dengan suatu keping sejajar nilainya 500 mikrofarad. Tadi satuannya farad nih kan. Ya misalnya Bapak buat 500 mikrofarad. Pertanyaannya, berapa muatan yang tersimpan yang bisa disimpan sama si dua keping sejajar ini? Ya berarti yang tanya Q. Ya udah tinggal pakai rumus ini kan. Q sama dengan C dikali V. Berarti C-nya mikrofarad. Mikro itu 10 pangkat minus 6. Berarti 500 dikali 10 pangkat minus 6. Dikali volt 12. Nah, gitu ya. Berarti berapa itu, Dak? 5 kali 12. 60 ya kan? 60. Nolnya ada 2, berarti 6.000 kali 10 pangkat minus 6. Udah tahu ya kenapa minus 6 ya? Karena ini tadi ada mikro. Berarti jadi 6 kali 10 pangkat minus, atau biar cantiknya gini aja. Biasanya di penulisan kapasitor itu dia memang pakai mikrofarad. Jadi berarti kalau di mikrofarad kan mikrokolom ya kan? Karena satuan muatan kolom. Ya mikro, jadi 10 pangkat 6-nya Bapak buat mikro ya. Berarti ada 6.000 mikrokolom yang bisa disimpan di sini. Di dua keping sejajar ini yang nanti pengembangannya disebut kapasitor. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Ya, yang penyebutannya nanti ini simpelnya
kapasitor, ya, keping sejajar. Yang fungsinya apa? Menyimpan muatan. Nah, ingat. Emang Pak di elektronik atau di alat-alat, ya di alat-alat komponen listrik, kenapa apa untungnya ada kapasitor Pak? Ya untungnya ketika misalnya mati lampu, ya kan, si perangkat itu nggak kaget kehilangan listrik mendadak gitu ya. Jadi masih ada istilahnya tahap deepening ya kan, deep. Kalau kita sama kayak kita tidur, kita kan nggak bisa langsung tidur. Normalnya manusia itu ketika tidur adalah mau tidur dia garuk-garuk dulu, ya kan, nyantai dulu, rileks dulu, baru dia secara perlahan akan tertidur. Nah, begitulah dia, kira-kira gitu. Nah, pengembangannya ini menjadi baterai nanti, ya. Yang namanya sudah menyimpan muatan berarti bisa menjadi sumber energi, ya kan? Sumber energi cadangan. Nah, dari mana energinya? Bisa dari apalah ya kan, rekayasa energi baik dari alam maupun dari buatan manusia. Gitu kira-kira. Jelas sampai di sini, Nak? Tentang kapasitor atau keping sejajar? Jelas, Sir. Ada yang mau ditanya? Aman ya? Kalau aman, Bapak mau melakukan pengembangan ya. Keping sejajar. Gini ya, Bapak mau analisis gini. Loh. Iya. Ini kayak mana ini? Nah, ini ya. Keping sejajar itu kan gini, Nak. Kalau ada muatan berbentuk bola, dia kan kita anggap dia kan bola kemarin. Misalnya dia positif. Dia kan memancarkan medan ke segala arah. Gitu kan? Sini, ke sini. Sini, mana lagi? Ke sini ya kan? Sini. Jadi dia punya area yang bisa dia pengaruhi yang namanya medan listrik. Kemarin kan kita pelajari kayak gitu. Dan dia juga punya potensial listrik. Nah, ini terkait dengan keping sejajar tadi, apa hubungannya kita lihat? Kalau potensial kan K, Q apa nak semalam rumusnya? Masih ingat? K? Ayo. Q per R. Iya, K, Q per R. Nggak ada kuadratnya ya? Ya kan? Ada nggak kuadratnya? Nggak ada ya? Sementara tadi Bapak, aduh ini agak loading, sabar nak ya. Tadi Bapak udah tulis rumusnya tentang potensial di dua keping sejajar ini kan? Boleh nggak Bapak ingatkan lagi nih ya? Nah ini. Apa rumusnya ini nak? Q per C ya kan? Ya, Pak. Q per C, Bapak gabung ya dua persamaan ini. Satu lagi, potensial itu kalau dari keping sejajar Q per C, Pak. Oke. Kita samakan, berarti gini. K Q per R itu sama dengan Q per C. Bisa? Apa yang bisa mati, nak? Yang bisa dicoret apa? Q, Sir. Q-nya, Pak. Ya, Q-nya coret. Maka tinggal K per R sama dengan seper C. Kalau Bapak minta persamaan C-nya, kapasitasinya ya kan, kapasitornya berarti jadi dibalik ya kan, R per K. Berarti bisa juga kapasitansi itu bisa dicari dengan rumus ini, yaitu R per K. Dasarnya dari mana tadi? Dua penggabungan ya kan. Nah, bisa juga nanti dihubung-hubungkan lagi dari C tadi kan Q per P. Jadi bisa muncul lagi di situ-situ aja dia memang. Dia rumusnya bisa mutar-mutar di situ. Yang nanti bisa lagi R per K berarti Q per V ya kan. Berarti dari sini balik lagi kan K Q per R, nggak lari dia kan. Nah, cocok. Nah, jadi di situ Bapak mau menunjukkan bahwa rumus itu ya di sini-sini aja nggak akan berubah-ubah, berarti dia bisa. Jadi yang namanya muatan itu bisa mempengaruhi yang namanya ini. Nah, berapa kapasitas muatan yang bisa dia simpan? Sampai di sini jelas?
Jelas, Halo, Pak. jelas ya. Jadi Bapak udah bisa tunjukkan hubungan ya antara muatan dengan dua keping sejajar tadi. Ada hubungan di mereka. Nah, sekarang kita fokus ke kapasitor. Karena kapasitor dia bagian dari komponen elektronika. Elektronika. Nah, ya kan? Dia sama seperti resistor. Jadi dia bisa jadi ada di dalam sebuah alat elektronika, misalnya televisi. Di dalam televisi itu kan ada resistor, bisa juga ada kapasitor. Nah, di komputer juga bisa ada kapasitor. Jadi dia bisa difungsikan bagian dari komponen elektronika gitu. Maka penyusunannya juga bisa sama seperti resistor, bisa seri dan satu lagi apa nak? Paralel, Pak. Iya, udah pasti kawannya paralel ya. Oke, kalau dia paralel, maka bisa ada dua cara penghitungannya kan. Kalau seri, kalau resistor seri diapain nak? Misal ini ada lebih dari satu kapasitor. Oh, biar puas kita 3 lah ya. Ini kapasitor ya, anggap garisnya panjangnya sama ya. C1, C2, C3. Nah, kalau dia resistor kan dijumlahkan kan, nak? Langsung aja kita jumlahkan kan. Kalau di sini, nah, di kapasitor kebalikannya. Kebalikan dari resistor. Maka kalau mau tahu berapa nilai kapasitansi totalnya, kita pakai seper dia. Cara mencari totalnya. Gini dia. Bisa ya? Jadi kalau dihubungkan dengan sumber tegangan ini nanti arus akan lewat, berarti muatan akan tertahan di C1, C2, C3. Nah, kalau udah kelebihan dia akan lompat dan seterusnya kan dia jalan muter-muter di sini. Maka di sini pada rangkaian seri ciri khasnya apa? Muatan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Jadi muatan yang tersimpan di C1, C2 dan C3 sama. Itulah ciri-ciri kapasitor kalau tersusun seri. Sampai di sini jelas nak? Bisa dipahami? Cara menghitungnya kebalikan dari resistor ya. Baru nanti kasus berikutnya, misalnya ini tetap sama ya, Bapak buat gambar yang sama. Ada 3 kapasitor. Ini mohon maaf nih, kok agak. Misal dihubungkan ke sumber tegangan. Ini biar paham ya. Ini V, ya kan? Ini C1, ini C2, C3. Maka tegangan ini akan terbagi 3. Yang nilainya berbeda, bisa jadi berbeda, bisa sama, tapi asumsi kita di awal mereka berbeda. Kapan nilainya sama? Ketika C-nya sama gitu ya kan. C1, C2, C3-nya sama. Makanya dia sama. Tapi kalau C1, C2-nya, C3-nya nggak sama, kita nggak tahu asumsinya, maka V1 tambah V2 tambah V3 itulah V total yang di sini, nggak boleh lari dia jumlahnya, harus sama. Itu sifat kedua dari apa nak? Dari kapasitor yang disusun seri. Ya kan, bisa ya? Jadi nggak boleh, misalnya kalau di sini 12, maka jumlah V1, V2, V3 nggak boleh lari dari 12. Harus 12. Jelas ya? Lalu tadi kita udah bahas. Nah, balik ke persamaan ini. VQ per C, ya kan? Bisa lihat nggak nih? V sama dengan Q per C. Berarti bisa diginikan nanti nak.
V1 kalau dijumlah sama V2, dijumlah sama apa nih, V3, berarti bisa diginikan ya. Q per C tadi kan, berarti 1 per C. Kalau istilah persamaan matematikanya bisa disejajarkan lah gitu kira-kira ya. Kok bisa diginikan Pak? Karena alasannya tadi ini, persamaan ini. V sama dengan Q per C, Q-nya sama. Berarti kita bisa menjumlahkannya secara seri dengan ini, yang nilainya setara dengan menjumlahkan ketiga ini. Nah, gitu. Dari situ asalnya ya. Itu untuk susunan seri. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, nggak ada suaranya. Bu Nisa, memang nggak ada suaranya anak-anak kita, Bu Nisa? Oh, masih 14 orang. Ya, Bapak kasih contoh lah ya untuk soal yang seri. Ya, kita masuk soal ke yang seri, Bapak buat dulu gambarnya ya. Contoh soal. Ini ada sumber tegangan. Lalu disusun berapa buah ya Bapak buat? 3 lah ya. 3 buah kapasitor. Nah, masih terlihat PowerPoint Bapak, nak? Masih, Sir. Ini ada si Cindi, Al Faisal. Ntar ya, nak, PowerPoint-nya berat kali, agak loading dia. Ya. C1, C2, C3. Bapak buat angka C berapa ya? Oh, ininya sama 12 volt aja lah ya. Karena tadi contoh sebelumnya saya ingat Bapak ada 12 volt Bapak buat. Lalu C1-nya Bapak buat 12 mikrofarad. Nah. C2-nya Bapak buat 6 mikrofarad. Biar cantik ya, angka biasanya kan kalau seper itu angkanya harus cantik, nggak bisa Bapak sembarangan ngarangnya kan. C3 4 mikrofarad. Biar dapat KPK-nya 12 ya kan. Nah, pertanyaannya. Pertanyaan pertama, berapa C totalnya? Ya kan? Pertanyaan kedua, berapa nilai masing-masing P1, P2, dan P3? Bisa? Sebelum Bapak yang ngerjakan, 2 menit Bapak kasih, bisa cari dulu? Ini kita bersyukur nih, jam Bu Eka bisa Bapak pakai dulu kan? Ayo, jadi kita agak santai, bisa mempraktekkan dulu anak-anak Bapak. Bisa? Bisa, Sir. Masih dicari, Sir. Oh, masih dicari. Ini kan sama kayak resistor, gampang ya kan? Nih, pernah. Dapat? Udah 2 menit, ya kan? Berapa C totalnya, nak? 12/5, Sir. 12/5. Baik, kita lihat ya. 2, Sir. 2, kita buat ya. Seper mikronya Bapak abaikan dulu ya. Bapak sederhanakan dulu ya. Nanti satuannya di akhir Bapak selesaikan ya. Samakan penyebut. Berapa, nak? 12, Sir. Ya, 12. Berarti ini tetap 1.
Yang ini 2 ya kan? Yang ini 3, berarti jadi berapa itu, Nak? 6/12, 6 Pak. per 12. Nah, ini kan masih seper C total. Berarti C totalnya dibalik. 12 per. Nah, berarti 2 mikro farad Kolom. jawabannya. Farad, nah. Farad satuannya ya, kapasitor, bukan kolom ya. C dari C, kapasitor, ya kan? Kapasitor tulisannya. Ya, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Berapa nilai P1, V2, V3? Ya, ingat total mereka bertiga nggak boleh lepas dari 12. Dia harus dijumlahkan tetap 12. Maka bisa kan pakai persamaan yang tadi gini. Masih ingat nggak tadi? P1, P2. Kalau Bapak kali juga bisa dia. P3 itu setara dengan 1/12. Ya kan, kalau P1 berarti 1/C1, baru 1/6, 1/4. Nah, kan ini pembagiannya kan? Ini pembagiannya ke sini, ini pembagiannya ke sini. Ini ke sini. Sepakat, Nak, sampai di sini? Sepakat ya, kalau Bapak pisah P1, berapa angka rasionya? 1/12 kan? Berapa total tegangan, Nak? 12. Coba kali 12 ya. Ya. Coba kali 12. Berapa itu, Nak? 1, Pak. 1 ya. Tapi Bapak ini belum dapat sejajarnya nih. Bentar ya, Bapak sejajarkan dulu. Ini angkanya belum sama ya. Ini biar supaya hilang penyebutnya dikali berapa, Nak? Hilang semua deh. Ini kan 1/12, 1/6, 1/4. Bapak kali berapa nih ketiganya? Biar supaya hilang penyebutnya. 12 kan? 2. Sehingga nanti 12 kali 1/12 berapa, Nak? 1 ya kan? 12 kali 1/6, 2. 12 kali 1/4, 3. Ini dulu. 3, Jelas Pak. nih. Sampai di sini jelas? 1, 2, 3. Jelas, Pak. Ya? Paham ya sampai di sini ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Berarti untuk V1, kalau Bapak buat ini P1 sama dengan kan 1, 2, 3. Artinya gini, kalau 12 ini, nah 12 ini dibagi-bagi ini, dia ikut perbandingan 1/2/3 gitu. Katakan di sini ada X ya. Ada faktor pengali X, X, X. Berarti gini, 1X atau X ditambah 2X ditambah 3X, dia harus 12. Nah, sekarang kita tinggal mencari faktor pengali X-nya ini gitu. Kalau seandainya, biar supaya gampang, ini nanti dulu ya, biar gampang dapat X-nya dulu kita. Ngerti nak sampai sini ya? Ini kan 1, 2, 3, berarti 1/2/3. Ada faktor pengali yang disederhanakan untuk membuat perbandingan ini, kan gitu. Yang totalnya harus 12. Berarti kalau Bapak buat misalnya ada X, 1 kali X, X, 2 kali X, 2X, 3 kali X, 3X. Kalau Bapak jumlahkan berapa nih? X tambah 2X tambah 3X. 6X, Pak. Ya, 6X. Sama dengan 12. Berarti faktor pengalinya adalah 12/6. Berapa itu, Nak? 2. 2. Berarti kalau X-nya 2 bisa dapat. V1-nya berarti karena dia kali 1, dia 1 dikali faktor pengalinya 2, berarti 2 volt. Berarti untuk V2 karena dia 2, ya kan? Faktor pengalinya 2 kali 2, berarti dia berapa volt, Nak? 4, Pak. Volt. Berarti V3 karena dia 3, faktor pengalinya berapa, Nak? 2, maka hasilnya 6. Dijumlahkan berapa, Nak? Pas nggak 12? 12, Pak. 12 volt. Pas, Pak. Lari nggak dari total ini? Enggak ya? Enggak, Pak. Iya, enggak. Sebenarnya faktor pengali itu juga bisa dilihat dari berapa tadi C totalnya. 2 kan? Berarti faktor pengalinya sebenarnya 2 gitu.
Nah, bisa ya. Jadi kalau ditanya mana yang 2 volt di sini, mana yang 4 volt di sini, mana yang 6 volt di sini di C3 di area sini. Nah, jadi ketiga ini seri, terus pas 12, nggak lari dia. Jadi secara kalau hukum Kirchhoff yang kedua itu kan udah kita pelajari, dalam satu loop itu tegangannya harus berjumlah 0. Berarti ini kalau udah 12 dikurang 12 pas 0 ya kan. Seimbang dia. Ya, sampai di sini paham? Bisa? Ada pertanyaan, Nak? Bapak nengok kalian ini, tapi nggak ada yang aktif videonya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Masih sempat yang paralel? Masih, Pak. Sempat. Kalau paralel gini dia. Kebalikan dari resistor, ya kan? Bapak gambar dulu ya, yang susun paralel. Ya, ada 3 kapasitor. 1, 2, 3. Oke. Bapak buat aja C1, C2, C3. Sifatnya dulu kita pelajari ya. Pertama, cara menjumlahkan C totalnya. Ya tinggal kebalikan dari resistor, jumlahkan aja nak. C1 tambah C2 tambah C3. Bisa ya? Bisa, Pak. Iya. Nah, ketika muatan lewat di sini kan ada Q muatan. Muatan ini kan sama dengan arus, ya kan, sama dengan elektron, dia lewat, maka dia akan memilih jalannya masing-masing kan terbagi 3. Inilah yang disebut dengan Q total. Lalu dia melewati sini Q1, melewati sini Q2, yang lewat sini Q3. Ingat ya, kalau kita di arus listrik dinamis yang kita amati kan arus. Di sini yang kita amati muatan dulu ya. Berarti kalau sifat keduanya apa itu? Muatan total itu bisa dicari dengan menjumlahkan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nggak boleh ada yang hilang. Dia harus apa ya? Harus sama, ya kan? Q1, Q2, Q3. Lalu tegangan yang paralel ini harus sama, ya kan? V total sama V1 harus sama dengan V2, harus sama dengan V3 ya. Contoh. Ya. Ada 3 kapasitor disusun paralel. Ini. Lalu dihubungkan dengan tegangan 10 volt misalnya. Maka ketiga tegangan di C1, C2, C3 ya 10 volt semua. Paham sampai di sini, Nak? Paham, Sir. Iya, Paham, paham ya. Pak. Nggak ada yang bikin bingung ya. Kalau Bapak buat kesebandingan kayak tadi, Q1 kali Q2 kali Q3, berarti itu disamakan dengan C1 kali C2 kali C3. Jadi udah langsung sejajar dia. Ini ke sini ya kan? Ini ke sini. Kalau yang seri tadi kan kita harus kalikan dulu dengan faktor primanya kan? Nah ini. Tadi kan kalau yang seri kan Bapak harus kalikan dulu, cari angka yang membuat ini bulat semua. Nggak ada lagi penyebut. Yang paling kecil itu kan 12. Tapi kalau udah di paralel, dia langsung aja. Tinggal diginikan aja. Nah. Ya mudah-mudahan udah bulat ya kan. Jadi kita nggak kesusahan lagi untuk mengalih-alihkannya. Sampai di sini paham? Jadi dasarnya kok bisa gitu Pak? Ya dari sini ceritanya. Dari sini C kan Q per V. Berarti kan C sejajar senilai dengan Q kan? Berbanding lurus ya kan? Beda dengan V berbanding terbalik. Makanya dia harus difaktorkan lagi tadi angkanya. Bapak cari dulu kan faktor pengalinya. Bisa? Ada pertanyaan, Nak? Siska, ada pertanyaan Siska? Ini Bapak lihat dulu nama kalian satu-satu. Siska. Ada?
Tidak, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Kalau Putri, paham Putri? Insya Allah paham, Pak. Iya. Kalau Alexa, Alexa pula siapa nih? Khairil Mustaqim, Alexa di depannya kan. Paham, Pak. Jasmina man? Paham, Pak. Paham ya? Jadi dari sini kita bisa lihat fungsi dari seri dan paralel itu kalau untuk kapasitor ada dua ya kan. Kalau seri fungsinya dia membagi tegangan. Nah, ya kan? Di sini satu diletakkan di sini biar supaya terjadi pembagian tegangan sehingga menimbulkan kestabilan ya kan. Kalau di paralel justru sebaliknya dia membagi muatan ya kan ke Q1, Q2, Q3. Nah, itu catatan biar supaya anak-anak Bapak ingat. Oh, fungsi susunan paralel di kapasitor itu membagi muatan. Kalau di seri membagi tegangan. Bisa ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Perlu Bapak kasih contoh soal? Perlu, Pak. Oh, perlu ya, Bapak buatlah. Kalau di paralel gampang ya kan? Berapa kapasitor kita buat? 3 aja lah ya. 3 udah cukup mewakili lah. Nah, dihubungkan dengan sumber berapa ya? 24 volt ya kan? 24 volt, sorry. Ini 24 volt. Nilai kapasitor 1 kita buat 3 mikrofarad. C2 Bapak buat 4 mikrofarad. C3 Bapak buat 6 mikrofarad. Pertanyaan pertama berapa C total? Gampang kan? Berapa nak C total? 13. Iya, tinggal jumlah aja 13. 13 mikrofarad. Yang ditanya berikutnya, berapa Q1? Berapa Q2? Berapa Q3? Karena sifat paralel adalah tadi apa? Membagi muatan. Nah, coba cari. Kalian dulu sebelum Bapak. Pakai rumus apa tadi? C. Jangan lupa tadi, Bapak buat persamaan tadi kan? C1, C2, C3, Q1, Q2, Q3. Pakai perbandingan ini, ya kan? C1 berapa tadi? 3, 4, 6. Q1, kalau kita pakai rumus ini, C kan Q per V. Q, C kali V, ya kan? C totalnya berapa, nak? 13 mikrofarad kan? 13. Kali V-nya, ya ini mikrofarad, Bapak buat mikrofarad. Kali V-nya 24, angkanya jelek ya. Jadi pembagian jelek, bentar. Oh, sama aja kayak yang tadi Bapak buat, bentar. Berarti ini 2 ya. Izin ya Bapak rubah ya, ini 12. Ini 12. Nah, 12 kali 24, berapa itu, nak? $288, Sir. 208. Pas ya? Nggak salah ya angkanya ya? Enggak, Pak. Oke. Kan gini, nak, si Q1 kan sejajar dengan ini. Q2 sejajar sama ini. Q3 sejajar sama ini. Yang ini disederhanakan menghilangkan faktor pengali yang sama, yaitu X. Kan sama kayak tadi kan?
Artinya apa, Nak? 3X. Aduh. Sabar ya. Dia agak loading dia kalau memang berat nih filenya. Berarti tulisan Bapak berat nih. Komputernya aja sampai loadingnya kan. 3X tambah 4X tambah 6X. Harus berapa, Nak? Harus Q total. Berapa ini tadi? 208. Berarti 3X tambah 4. Kok jadi 3, sorry. Tadi kan udah Bapak ganti 2 ya kan? 2 tambah 4 tambah 6. Berapa itu, Nak? 2 tambah 4 tambah 6. 12. Ya, 12. X sama dengan 288. Berarti faktor pengalinya berapa, Nak? 24. Sir. Iya, 24. Oh, ini faktor pengali. Kalau begitu, berapa Q1? Tadi dia merupakan setara dengan angka 2. Berarti Q1 2 dikali 24. Berapa? 48 mikrofarad. Q2. Berarti berapa, Nak? 90. Iya, 4 dikali, kan dia 4 ya kan? Dikali 24. Piro? 96 ya? 9. Iya, Mikrofarad. Kan gampang kan? Berarti kalau Q3 berapa angkanya? 6 ya kan? Dikali 20 144, Pak. 140 cocok ya? Pas ya? Coba dijumlahkan, Nak. Pas nggak? Nanti Bapak salah pula kan? Harus 288, nggak boleh hilang. Betul, pas? Pas ya kan? Pas. Oh iya, pas 288 ekor, berarti nggak ada yang hilang. Jadi hitungan kita udah benar. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Paham ya, gampang ya. Jadi udah tahu ya beda kapasitor kalau disusun seri dengan yang paralel. Oke ya. Itu aja mungkin dari Bapak untuk hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan semoga bermanfaat ya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.